Oke. Selanjutnya di dalam pendapat menurut Muhammad Saltut, pilar-pilar Islam itu terbagi dua. Yang pertama ada masalah akidah, yang kedua syariah. Akidah kita sudah bahas di pertemuan pertama, di pertemuan kedua ya, berkenaan dengan apa itu akidah dan terbagi berapa itu akidah. Tapi di sini disinggung sedikit saja ya, bahwa akidah itu adalah sesuatu yang menjadi pilihan hati yang ditetapkan oleh jiwa yang menjadi dasar seseorang melakukan sesuatu. Berarti akidah berurusan dengan apa yang kita yakini di dalam hati. Nah, sedangkan syariah adalah, kalau secara bahasa kan syariah itu jalan menuju ke sumber air. Tetapi secara istilah di sini syariah itu sesuatu yang mengikat manusia atau sesuatu yang menjadi perangkat bagaimana manusia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan syariah itu adalah ketentuan atau aturan bagaimana manusia bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterikatan antara akidah dan syariah ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seseorang akan benar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala-nya atau akan semangat dia melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala apabila akidahnya benar. Nah, kalau akidahnya, kekuatan imannya tidak sekuat seperti yang dicontohkan oleh Muhammad SAW, maka penghambaan kepada Allahnya juga tidak akan sempurna seperti yang lain. Makanya semakin akidah itu kuat, maka pelaksanaan syariah itu akan semakin kokoh gitu. Nah, syariah secara garis besar itu terbagi dua. Ada syariah yang mengatur penghambaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada syariah yang mengatur hubungan kita dengan sesama manusia atau dengan alam sekitar. Kalau yang hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan ibadah maqdhah, berarti syariah yang berkenaan dengan hubungan ibadah maqdhah, dan ada syariah yang hubungannya dengan sesama manusia disebut dengan ibadah ghair maqdhah. Nah, contohnya ibadah maqdhah adalah sholat, itu kan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Puasa, tapi ada aturan dalam pelaksanaan sholat, ada aturan dalam pelaksanaan puasa, ada juga aturan dalam pelaksanaan haji. Nah, itu adalah ibadah yang penghambaannya tanpa ada aturan sesama manusia, tetapi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ghair maqdhah ada muamalah, jual beli, pinjam meminjam, gadai, dan urusan yang lainnya. Itu adalah syariah ghair maqdhah atau ibadah ghair maqdhah. Ada aturannya bagaimana kita dilarang untuk memakan barang yang haram, bagaimana juga Allah menetapkan keharaman riba dari jual beli ataupun dari pinjam meminjam. Itu kan aturan. Jadi di dalam Islam itu tidak ada urusan manusia yang terlepas dari urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam segala aspek kehidupan itu pasti ada aturannya, hingga dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bukan hanya masalah urusan kita dengan Allah saja, tetapi Islam mengatur urusan kita dengan manusia yang lain, urusan kita dengan alam semesta. Contoh urusan pribadi ya, bukan hanya urusan kita secara pribadi, tapi juga urusan kita sesama keluarga, juga sesama masyarakat yang lain. Jadi Islam mengaturnya. Contohnya masalah pribadi, Allah mengajarkan kepada kita untuk bersuci, contohnya bagaimana kita menjadi orang yang bersih. Itu kan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cara masuk WC, bagaimana cara mandi, bagaimana cara keluar dari WC, bagaimana tidur, bagaimana makan. Itu adalah urusan personal seseorang, tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah keluarga, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua, bagaimana aurat seseorang di hadapan keluarga ataupun di hadapan non mahramnya dan sebagainya. Atau urusan orang tua kepada anak, tanggung jawab anak kepada orang tua, begitu juga sebaliknya. Atau istri kepada suami, suami kepada istri, bagaimana kalau sudah meninggal, bagaimana ketika hidup dan sebagainya. Itu ada aturannya. Nah, skala sosial itu lebih banyak, bagaimana berpolitik, bagaimana berekonomi, bagaimana hubungan kita dengan yang berbeda agama. Itu kan ada toleransi atau disebut dengan saya lupa lagi itu bahasanya. Jadi toleransi, tasamu. Jadi bagaimana kita hubungan sesama muslim, bagaimana hubungan sesama dengan non muslim, itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu
pilar Islam itu ada akidah, ada syariah. Kalau digambarkan, akidah itu adalah pondasi. Nah, kalau syariah adalah bangunannya. Kuat pondasinya, maka akan kuat pula bangunan yang dibangun di atas pondasi itu. Kalau pondasinya lemah, ya bangunan juga akan lemah. Nah, gambaran kita, lalainya kita atau semangatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan adalah akidah kita. Lalu di mana Pak letaknya akhlak? Nah, sebenarnya akhlak itu adalah buah dari orang yang memiliki akidah dan menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bersyariah, maka lahirlah akhlak. Berarti akhlak itu seperti diumpamakan seperti pohon. Kalau akar adalah pondasinya, batang dan ranting adalah syariahnya, dan buah itu adalah akhlak. Nah, akhlak itu bukan hanya urusan kita sesama manusia, tapi akhlak itu ada juga dikategorikan hubungan kita dengan Allah ada akhlaknya, hubungan kita dengan Al-Quran ada akhlaknya, hubungan kita dengan manusia ada akhlaknya gitu. Contoh ya, hubungan akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bersyukur, bersabar, berdoa, itu ada akhlaknya, etikanya. Kan berdoa nggak boleh teriak-teriak, kan Allah tuh Maha mendengar katanya. Tapi juga tidak ada tidak boleh, tidak ada sama sekali suaranya. Jadi tetap harus merendah dalam suara yang benar-benar orang yang meminta, bagaimana kan nggak bisa membentak-bentak, itu kan etika, itu akhlak. Ada juga akhlak sesama manusia, bagaimana perbuatan kita di hadapan orang tua, bagaimana ngobrol dengan orang tua, bagaimana ngobrol dengan sesama, bagaimana terhadap yang lebih usianya lebih bawah dari kita, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya akhlak itu termasuk syariah juga karena ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana dengan guru, bagaimana dengan siswa, itu ada aturannya. Dan itu adalah buah dari seseorang yang menjalankan syariat Allah yang berdasarkan kepada akidah. Itu yang disebut dengan akhlak ya. Nah, 3 pilar ini akan melahirkan pribadi seseorang yang profil ummatan wasata kalau di dalam surat Al-Baqarah. Ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahid. Jadi profil seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan syariat secara utuh dan buahnya adalah akhlak, baik terhadap Allah, Rasulnya Al-Quran, dan terhadap sesama manusia yang beriman, juga terhadap manusia yang belum beriman. Itu akhlak lahir dari keyakinan yang kokoh, dipraktekkan dalam penghambaan sesuai dengan ketentuan Allah, lalu melahirkan akhlak yang terpuji. Maka orang yang sudah memiliki ketiga tersebut, dia disebut dengan ummatan wasata. Ummatan wasata itu adalah umat yang terbaik, yang akan menjadi syahidan bagi Allah, syahidan bagi dirinya, dan syahidan bagi umat seluruh manusia. Maksud syahidan itu adalah benarnya Islam, benarnya akidah Islam, benarnya Quran, baiknya Islam itu terdapat pada profil dirinya. Bagaimana profil dia, tanda dia sebagai orang beriman, berarti dia melaksanakan syariat gitu. Kalau perempuan, kata Allah, pakailah kerudung, maka dia akan memakai kerudung berdasarkan keyakinan bahwa semua yang diperintah oleh Allah mengandung kebaikan, dan bukan hanya untuk diri tapi juga untuk orang lain kebaikan. Tuh ya. Nah, itu 3 pilar Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.